Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia otomasi industri gitu, yaitu interlocking 3 silinder atau yang bisa disebut sekuensial. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mesin-mesin di pabrik dapat bekerja secara otomatis dan terkoordinasi? Nah, salah satu jawabannya adalah sistem interlocking ini. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam apa itu interlocking 3 silinder sekuensial dan bagaimana cara kerjanya, komponen-komponen apa saja yang terlibat, contoh aplikasinya di berbagai industri, serta tips and trik dalam merancang sistem ini. Mungkin yang pertama di sini ada tujuan dari praktikum ya, yaitu yang pertama tuh ada satu, memahami prinsip kerja sistem interlocking pada rangkaian pneumatik atau hidrolik. Yang kedua ada mempelajari urutan kerja 3 silinder dalam sistem otomatis. Selanjutnya ada interlocking 3 silinder atau sekuensial. Praktikum ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih mahasiswa dalam memahami serta merancang sistem kontrol interlocking dengan 3 silinder kerja ganda yang bekerja secara sekuensial atau berurutan. Atau sistem ini digunakan untuk mengatur urutan gerakan 3 silinder agar bekerja sesuai logika yang ditentukan. Kemudian di sini ada ladder diagram. Di sini terdapat simbol W0 atau kotak normally open dan kotak normally closed dari W0.01. Mungkin saya jelaskan sedikit. Baris ini merupakan logika awal untuk mengaktifkan sistem. W0 mungkin adalah tombol start dan W001 adalah tombol stop. Jika tombol start ditekan dan tombol stop tidak akan ditekan secara bersamaan gitu, maka sistem itu dinyatakan sudah aktif atau akan aktif. Kemudian lanjut di simbol W004 atau output coil. Mungkin penjelasannya, jika kondisi pada baris 0 terpenuhi, maka output W004 akan aktif gitu. Output ini tuh akan mengaktifkan seluruh sistem dan memungkinkan silinder untuk bergerak sesuai urutan yang telah diprogram. Kemudian ada baris keempat, ada sensor proxy. Sensor W0 .00 atau kotak normally open dan kotak normally close. Penjelasannya itu kayak sensor proxy
Itu mendeteksi posisi silinder. Ketika silinder berada dalam posisi yang ditentukan, sensornya akan aktif dan mengirimkan sinyal ke PLC-nya. Kemudian ada baris ketujuh, timer S1 maju dan mundur. Simbolnya tuh W0.00, kotak normally open dari W0.00. Penjelasannya tuh kayak baris ini menggunakan timer T000 dan T002 untuk mengatur durasi gerakan maju dan mundur silinder S1. Timer akan mulai menghitung ketika kondisi input terpenuhi atau W0.00 itu sedang aktif. Kemudian ada baris ke-10 itu ada output silinder S1. Simbolnya tuh Q, output coil Q 100. Penjelasannya itu mungkin penjelasannya output Q 100 akan mengaktifkan katup solenoid untuk menggerakkan silinder S1 itu bergerak maju. Kemudian di baris ke-19 itu ada timer S2 maju dan mundur. Simbolnya W0.00, kotak normally open dari W0.00. Penjelasannya itu baris ini menggunakan timer T001 dan T002 untuk mengatur durasi gerakan maju dan mundur dari suatu silinder S2. Kemudian di baris kedua ada output silinder S2, simbolnya tuh Q100 titik 01, output coil Q100. Penjelasannya output Q100 akan mengaktifkan katup solenoid untuk menggerakkan silinder S2 untuk maju. Kemudian baris ke-26 ada timer S3 maju dan mundur, simbolnya tuh W0.00. Penjelasannya baris ini menggunakan timer T001 dan T02 untuk mengatur durasi gerakan maju dan mundur dari silinder S3. Kemudian yang terakhir ada output silinder S3, simbolnya tuh Q100. Penjelasan output Q100.02 akan mengaktifkan katup solenoid untuk menggerakkan silinder S3 itu bergerak maju. Kemudian ada block timer. Penjelasan block timer ini kayak mengidentifikasi parameter timer seperti durasi, set value, dan jenis timer. Mungkin penjelasan singkat, kode ladder diagram PLC itu kayak kotak normally open itu kotak yang akan aktif atau menghantarkan arus ketika input yang terkait dengannya aktif gitu. Kemudian ada kotak normally close, kotak yang akan nonaktif tidak menghantarkan arus ketika ada input yang terkait dengannya aktif. Lanjut ada output coil, output yang akan kayak aktif gitu ketika kondisi input yang terkait dengannya itu terpenuhi. Kemudian yang terakhir ada timer, fungsi yang digunakan untuk menunda aktivitas suatu output. Mungkin saya akan jelaskan singkat rangkaian pneumatik. Kayak apa sih kompresor udara? Kompresor udara itu kayak sumber tekanan udara untuk ke seluruh sistem. Kemudian itu ada unit pemrosesan udara gitu.
yaitu menyaring, mengatur tekanan dan melumasi udara. Kemudian ada katup solenoid. Uh, Katup solenoid adalah mengandalkan arah aliran udara ke satu silinder. Kemudian silinder pneumatik mengubah energi tekanan udara menjadi gerakan mekanis. Terakhir ada selang udara. Itu tuh buat menghubungkan komponen-komponen pneumatiknya. PLC berfungsi sebagai otak dari sistem ini. PLC menerima sinyal dari sensor, memproses sinyal tersebut dan mengirimkan perintah ke katup solenoid untuk mengandalkan gerakan silinder. Dengan cara ini PLC memastikan bahwa semua silinder bergerak sesuai urutan yang telah diprogram gitu. Kemudian ada visualnya tuh tampilan animasi atau simulasi yang menunjukkan bagaimana PLC dan rangkaian pneumatik bekerja bersama untuk mengandalkan urutan gerakan 3 silinder. Dengan penjelasan ini, Anda dapat membuat bagian demonstrasi dalam video Anda lebih jelas dan informatif. Jangan ragu untuk kayak menambahkan detail atau contoh yang lain yang relevan untuk memperkaya konten video dari saya. Mungkin segitu saja video dari saya tentang apa itu interlocking 3 silinder sekuensial. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.